Halo Sobat Hima, selamat datang kembali di Bimbingan Alumni. Pada kesempatan kali ini, kalian akan ditemani oleh aku, Kak Wahyudin, dalam video pelajaran TKA Ekonomi. Tidak usah berlama-lama, langsung aja kita mulai yuk. Let's go! Oke, kita masuk ke soal yang pertama ya. Kita baca dulu soalnya. Apabila harga beras mengalami peningkatan secara terus-menerus, bentuk intervensi pasar yang dapat dilakukan pemerintah adalah menetapkan. Nah, di sini kalau kita lihat opsinya A, B, C, D, dan E, jangan lupa ya. Itu sebenarnya bedanya ada di kebijakan penetapan harganya. Yang pertama, itu ada selling price di opsi A dan C, dan yang kedua ada flooring price untuk di opsi yang B, D, dan E. Lalu kemudian di belakangnya itu ada diikuti oleh apa. Nah, sebelum masuk ke sana, mungkin kakak jelasin sedikit dulu terkait selling price dan floor price. Itu bedanya apa ya? Kalau kita ngomongin selling price, ya, itu adalah penetapan harga tertinggi. Ini penetapan harga tertinggi. Atau kalian pernah dengar atau mungkin lihat ya di kemasan sesuatu ada HET, harga eceran tertinggi. Nah, itu salah satu bentuk kebijakan selling price. Jadi harganya itu nggak boleh lebih dari itu sebetulnya. Lalu lawannya ada floor price. Ya, floor price itu adalah harga terendah. Ya, penetapan harga terendah. Nah, mana nih yang cocok untuk soal ini? Coba kita lihat. Di soal kan dibilang, apabila harga beras mengalami peningkatan secara terus-menerus. Jadi, peningkatan, yaitu kenaikan, terjadi dan gak cuma sekali, tapi terus-menerus, naik, naik, naik. Nah, kalau kita bayangin, harga barang tuh naik, naik, naik. Itu nanti bakal dampaknya ke mana sih? Ya, pasti yang berasa masyarakat kan. Wah, harga barang sekarang mahal banget gitu, naik mulu. Nah, maka pemerintah nggak bisa diem aja. Karena kalau diem aja nanti di demo gitu kan. Nah, maka kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang cocok itulah selling price. Lalu kemudian berarti kita bisa eliminasi yang BDE. Kita lihat yang A sama C. Sama-sama selling price, bedanya apa? Bedanya yang A, selling price tanpa diikuti operasi pasar. Yang C, selling price diikuti pemasokan beras melalui operasi pasar. Nah, jadi perlu nggak sih diikuti oleh operasi pasar? Nah, sekarang gini, mari kita sedikit berlogika ya. Selling price itu kan penetapan harga tertinggi, di mana harga equilibrium itu udah di atasnya. Kalau kita gambar secara grafik, ntar ya, kakak gambar dulu. Jadi supply demand-nya itu, ya agak sedikit besar biar lebih jelas. Itu nunjukin equilibrium di sini, misalnya. Ini price, ini quantity. Nah, price-nya udah di sini nih yang berlaku sebetulnya. Price equilibrium sama quantity equilibrium. Nah, tiba-tiba ada kebijakan selling price. Serat, katakanlah di sini. Ya, di harga yang lebih rendah. Kita sebut aja sebagai PC, price selling. Nah, ketemu nggak dari equilibrium? Tentu nggak ketemu kan. Memang dipaksa harganya untuk di bawah equilibrium yang bikin harganya naik tadi. Entah karena paceklik kah atau pokoknya kelangkaan. Nah, di tingkat harga yang baru, kakak lupa namain di sini. Di sini adalah supply, di sini ada demand ya, biar kalian bisa bedain ini lagi ngomongin apa. Nah, ketika kita ngomongin demand, memang demand-nya tentu akan naik karena masyarakat senang harganya diturunkan. Ya, maka quantity demand-nya di sini. Sementara kalau kita ngomongin supply-nya, produsen tentu nggak suka ya. Lagi paceklik, lagi susah panen, masa harganya dibatasin gitu ya. Maka quantity yang mau disuplai sama si produsen cuma di sini. Nah, kalian lihat deh, demand sama supply-nya imbang nggak? Nggak imbang ya. Kalau di equilibrium pada umumnya itu kan imbang. Nah, di sini tuh nggak imbang. Quantity yang di demand lebih besar daripada yang di supply. Artinya, permintaannya lebih tinggi atau masyarakat tuh mau beli barang lebih banyak dibandingkan barang yang disuplai atau yang mau dijual sama si produsennya. Nah, berarti artinya nggak bisa dong tanpa diikuti operasi pasar, karena kalau nggak, nanti kebutuhan masyarakatnya nggak terpenuhi. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah yang C, selling price diikuti pemasok pasar melalui operasi pasar. Oke,
pemasukan beras melalui operasi pasar maksudnya. Jadi yang C ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kita baca dulu soalnya ya. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan pajak penghasilan terhadap pegawai negeri sipil dan karyawan swasta akan berdampak pada bergesernya kurva ... A, B, kita bilang penawaran agregat, C, D bilang permintaan agregat, yang E permintaan dan penawaran agregat. Jadi yang N dua-duanya dibilang. Nah, A sama B bedanya arahnya geser kanan kiri, yang C, D, E juga sama bedanya kanan kiri. Nah, kalau kita perhatiin soalnya, apa sih yang terjadi gitu ya? Yang terjadi itu sebenarnya pemerintah menaikkan pajak. Nih, kakak tandain ya. Pemerintah menaikkan pajak. Pajak apa? Pajak penghasilan terhadap pegawai negeri sipil dan karyawan swasta. Artinya, ke semua orang yang bekerja, bisa dikatakan seperti itu ya. Tanpa terkecuali. Terus kemudian, berarti kalau kita ngomongin pajak penghasilan, yang dikenakan pajak tuh apanya sih? Barang yang dibelinya atau penghasilannya? Sesuai sama namanya ya, tentu penghasilannya yang kena pajak. Berarti kalau penghasilannya kena pajak, ya kakak tulis, penghasilan kena pajak. Yang terjadi adalah uang yang bisa dibelanjakan atau disposable income-nya itu jadi lebih sedikit. Yang bisa dibelanjakan itu lebih sedikit. Atau ini kakak pakai tanah ke bawah aja ya, turun. Nah, kalau yang bisa dibelanjakan lebih sedikit, itu ngaruhnya ke demand, ya, permintaan, atau supply, penawaran. Tentu kalau kita ngomongin yang bisa dibelanjakan, yang bisa dibeli, itu ngaruhnya ke permintaan. Ya, jadi sebenarnya ini nggak ada dampak atau impact ke penawaran. Jadi jawabannya antara C sama D. Tinggal lihat arahnya ke kanan atau ke kiri. Yang bisa dibelanjakan lebih sedikit. Nah, permintaannya turun apa naik berarti? Berarti permintaannya tentu turun lebih sedikit. Ya, permintaan turun. Nah, kalau permintaan turun, gesernya kemana? Gesernya ke kiri. Jadi jawabannya adalah yang D. Permintaan agregat ke kiri. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengaturan. Nah, ini masuk ke teori nih. Yang A, jumlah uang beredar. Yang B, kenaikan output untuk memperkecil laju inflasi. Yang C, tingkat gaji dan upah. Yang D, pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak. Yang E, kenaikan input untuk memperkecil laju inflasi. Nah, sebetulnya kalau kita ngomongin kebijakan fiskal, ya, itu ujung-ujungnya yang dipelajari di SMA ya, itu berhubungan sama pengendalian inflasi, gitu. Nah, pengendalian inflasi itu berhubungan sama jumlah uang beredar. Terus kemudian kalau kita ngomongin kebijakan fiskal, itu spesifik mengurangi jumlah uang beredar ke mempengaruhi perhubungan dengan outputnya, ya, atau berarti jumlah barang yang diproduksi. Nah, tapi kalau kita ngomongin dengan pengaturan di sini, berarti bukan tujuannya, bukan dampaknya, tapi apanya yang digunakan. Nih, ya hati-hati, berkaitan dengan pengaturan. Jadi apanya yang diatur? Nah, yang diatur itu adalah pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajaknya, yang D. Jadi toolsnya adalah yang D. Selanjutnya soal yang keempat. Apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan agregat dengan cara mengurangi belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Tindakan pemerintah tersebut masuk ke dalam kebijakan. Nah, ini tuh berkebalikan sama soal yang sebelumnya ya. Jadi di soal sebelumnya itu menggunakan apa? Nah, sekarang yang digunakan itu sudah diberitahu. Yang mana tuh? Yang ini nih, dengan cara. Nih, caranya udah dikasih tahu ya. Caranya yang digunakan adalah mengurangi belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Nah, tindakan pemerintah tersebut masuk ke dalam kebijakan, tentu saja yang B, fiskal. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kelima.
Bila pemerintah menaikkan belanjanya dan menurunkan tingkat pajak dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, maka kebijakan seperti ini disebut kebijakan yang bersifat A. Ekspansif, B. Kontraktif, C. Berimbang, D. Diskresioner, dan yang E. Destruktif. Nah, sebetulnya kalau kita lagi ngomongin kebijakan fiskal dan moneter, ya terutama di TKA, itu ruang lingkupnya cuman kebijakan ekspansif dan kontraktif aja. Lalu kemudian bedanya apa? Nah, bedanya adalah kebijakan fiskal ekspansif itu nanti tujuan akhirnya itu untuk mendorong roda perekonomian. Kakak tulis ya, mendorong roda perekonomian. Nanti yang salah satu dampaknya itu adalah meningkatkan tingkat inflasi. Sementara yang kontraktif itu nanti tujuan akhirnya adalah menurunkan tingkat inflasi ya. Oke, kita balik lagi ke soalnya. Pemerintah menaikkan belanjanya. Berarti artinya government spending atau G-nya itu naik. Ya, lalu kemudian menurunkan tingkat pajak. Ya, tingkat pajak atau T itu singkatan dari tax. Itu turun. Nah, lihat. Ini arahnya sama-sama kemana? Menaikkan belanjanya. Salah satunya itu bisa memberikan subsidi lebih banyak gitu ya. Terus kemudian menurunkan tingkat pajak, di mana kita tadi udah bahas di soal-soal awal kalau pajak naik yang bisa dibelanjain lebih sedikit. Berarti kalau pajaknya diturun yang dibelanjain itu bisa lebih banyak. Maka sifat dari kebijakan dua ini ya itu mendorong roda perekonomian gitu. Kalau mendorong roda perekonomian berarti termasuk kebijakan yang sifatnya ekspansif. Ya, jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal yang ke-6. Pemerintah bermaksud meningkatkan surplus konsumen daging agar kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah bijak yang seharusnya ditempuh pemerintah adalah yang A, menekan produsen daging agar meningkatkan jumlah produksinya. Yang B, mengenakan pajak penjualan daging kepada produsen daging. Yang C, mengurangi pajak yang dibebankan kepada produsen daging. Yang D, penerapan harga daging sesuai dengan harga pasar. Yang E, melarang impor daging dari luar negeri. Soal ini bisa kalian jawab kalau kalian udah paham tujuan dari yang dimaksud pada soal ya. Nah, jadi soalnya itu pengen meningkatkan surplus konsumen daging. Spesifik ya, agar jatah masyarakat menjadi lebih baik. Nah, surplus konsumen itu benefit lah gampangnya gitu ya, yang dirasakan oleh konsumen daging. Nah, supaya benefitnya bisa lebih banyak, itu yang paling gampang diukur itu dari tingkat harganya. Ya, kalau harganya makin murah, berarti surplus konsumen daging tentu akan lebih banyak juga. Nah, di sini mana sih yang menunjukkan kira-kira kalau dilaksanakan oleh pemerintah secara bijak, itu bikin harganya jadi lebih murah. Ya, coba yang A, menekan produsen daging agar meningkatkan jumlah produksinya. Menekan, ini bijak gak nih? Menekan tuh berarti memaksa ya. Ini tentu nggak bijak ya. Jadi ini langsung aja kita eliminasi yang A. Terus kemudian yang B, mengenakan pajak penjualan daging kepada produsen daging. Mengenakan pajak. Kalau kita ngomongin pajak, ya tadi udah kita sering bahas, kalau pajak naik, yang tadinya sekian jadi lebih besar, atau yang tadinya nggak ada jadi ada, itu nanti bikin harganya jadi naik. Ya. Oh ya, kalau sebelumnya itu pajak penghasilan ya. Kalau pajak penghasilan itu berhubungan sama daya beli. Kalau ini pajak ke barangnya, tapi sama aja. Kalau pajaknya naik, atau yang tadinya nggak dikenakan pajak jadi dikenakan pajak, yang bisa dibeli jadi lebih sedikit. Ya. Atau yang paling pertama dulu terjadilah harganya naik dulu, baru yang bisa dibeli lebih sedikit. Tentu surplus konsumen daging tidak meningkat kalau ini terjadi. Terus kemudian C, mengurangi pajak yang dibebankan kepada produsen daging. Nah, ini jelas nih berlawanan sama yang B, mengurangi pajak.
Nah, kalau mengurangi pajak, berarti nanti dampaknya harga dari daging itu akan turun. Kalau harga dari daging turun, nanti surplus konsumen, kakak singkat SK ya, itu akan naik. Gitu. Jadi yang B tadi salah, kita ketemu yang C, jadi jawabannya yang C untuk soal yang ini. Kita lanjut soal berikutnya, soal yang ketujuh. Ketika perekonomian mengalami tekanan inflasi, berarti lagi terjadi inflasi nih. Kebijakan fiskal seharusnya bersifat titik-titik-titik dan dilaksanakan dengan cara titik-titik-titik. Nah, masih ingat nggak di pembahasan sebelumnya bahwa kebijakan fiskal itu terbagi jadi dua. Ada yang bersifat kontraktif dan ekspansif, sesuai dengan opsi di pilihan soal ini. A kontraktif, D kontraktif, E kontraktif, yang B sama C itu ekspansif. Mungkin untuk pengingat, ya, kalau kita ngomongin yang kontraktif, kalian bisa ingat kata kuncinya nih, kontra, berlawanan. Ya, jadi dia kontra inflasi. Jadi untuk menurunkan inflasi ya. Nah, yang ekspansif itu sebaliknya. Dia untuk mendorong roda perekonomian. Ya, atau nih kakak tulis aja biar kelihatan kalau berlawanan itu menaikkan inflasi gitu ya. Karena konteks di soal ini itu ngomongin tekanan inflasi. Berarti artinya inflasinya lagi naik. Tentu kita pengennya menurunkannya. Ya, menghadapi tekanan inflasi. Berarti kita ingin menurunkannya. Berarti kita pakai yang kontraktif. Ya, maka yang ekspansif itu kita bisa langsung eliminasi. Yang B salah, yang C salah. Nah, yang kontraktif tapi masih banyak gitu ya. Ada A, D, E. Yang A, kontraktif, menurunkan pajak dan menaikkan pengeluaran pemerintah. Menurunkan pajak. Kalau pajak turun tadi, apa yang terjadi? Tax turun. Kalau tax turun, daya beli masyarakat itu naik ya, secara umum. Karena di sini nggak dibilang pajak apa, pajak penghasilan atau pajak barangnya. Daya beli naik. Kalau daya beli naik, ini berarti nanti kalau kita ngomongin inflasi, inflasinya akan semakin banyak ya, atau semakin meningkat. Jadi salah dong kalau dibilang menurunkan pajak. Berarti yang A langsung aja salah. Kita nggak usah bahas yang belakangnya lagi karena salah di bagian menurunkan pajak. Next, kita ke yang opsi D sama E. Nah, ini udah oke ya. Udah sama-sama menaikkan pajak. Tinggal kita lihat yang belakangnya. Yang bagian pengeluaran pemerintah. Nah, kalau kita ngomongin pengeluaran pemerintah, kalau misalnya pengen kontra inflasi, maka pemerintah harus menurunkan belanjanya atau pengeluarannya, atau yang tadi udah kita sebut sebagai G, government spending. Government spendingnya harus kita turunkan gitu supaya inflasinya turun. Jadi jawaban yang tepat menaikkan pajak, terus kemudian pengeluaran pemerintahnya itu diturunkan. Berarti yang delta, yang D ya. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-8. Apabila akibat yang ditimbulkan dari kebijakan fiskal ekspansif bila tidak diikuti dengan kebijakan moneter yang ekspansif. Ya. Apa akibat yang ditimbulkan dari kebijakan fiskal ekspansif bila, ini ada bilanya ya, tidak diikuti dengan kebijakan moneter yang ekspansif. Jadi fiskal ekspansif tapi moneternya enggak. Ya. Jadi kita udah bahas lah, kalau kita ngembangin fiskal ekspansif, itu di nomor 1 sampai 7 semuanya tentang kebijakan fiskal ekspansif. Dan di mana kakak juga udah bilang bahwa kebijakan fiskal ekspansif sebenarnya outputnya sama ya. Itu pengen jumlah dari inflasinya atau nilai dari inflasinya itu naik. Gitu. Nah, gimana caranya inflasinya itu naik gitu kan? Yaitu berarti roda ekonomi didorong gitu. Nah, lewat apa? Lewat pertambahan output atau barang yang diproduksi. Jadi kalau kebijakan fiskal ekspansif tentu kita pilihnya yang output bertambah. Karena di soal ini A sampai E itu ngomongin output dan yang bertambah yang turun. Nah yang bertambah itu ada di A, B, sama C. Jadi yang D sama E itu langsung kita eliminasi karena dibilang outputnya turun.
Lalu dibilang atau dikatakan di sini tidak diikuti dengan kebijakan moneter yang ekspansif. Ya. Jadi moneternya itu tidak ke arah yang sama. Gitu. Nah, perlu diingat bahwa tidak ke arah yang sama atau tidak diikuti itu sebenarnya punya konteks yang tipis ya, atau beda dengan berlawanan. Ya. Sedikit berbeda atau tipis bedanya dengan berlawanan. Kalau berlawanan itu yang satu ekspansif, yang satu lagi kontraktif. Nah, itu berlawanan. Kalau ini kan tidak diikuti aja ya. Nah, kalau tidak diikuti, berarti artinya tidak sama-sama ekspansif. Gitu maksudnya. Bukan berarti yang moneter itu kontraktif. Ya. Nah, di sini kan itu ABC, itu sama-sama ngomongin suku bunga. Nah, suku bunga itu adalah tools atau cara atau kebijakan dari yang dilakukan sama sektor moneter. Gitu. Ada suku bunga tetap, turun, sama naik. Nah, yang tidak kontra dan yang tidak ikut itu berarti yang stay atau yang tetap. Jadi jawabannya itu adalah yang A untuk soal yang ke-8 ini. Bagaimana Sobat Bima? Apa sudah paham tentang materi barusan? Jika masih bingung, boleh ya tulis pertanyaan di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan juga subscribe dan nyalakan lonceng channel Bimbingan Alumni. Bimbingan Alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih Bimbingan